Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasiman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data science. Apa itu data science? Data science adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika dengan ilmu komputer dengan tujuan analisa data dari suatu himpunan data baik skala kecil maupun besar atau populasi, dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas yang dapat terus belajar dengan sendirinya. Jadi, data science merupakan ilmu yang menggabungkan matematika dan statistika dengan komputer dengan tujuan untuk menganalisa data, baik itu data kecil atau sampel maupun itu data besar atau yang disebut populasi, dengan mengaplikasikan data mining dengan pola yang dengan pola prediksi data yang sangat akurat. Kemampuan apa yang dibutuhkan? Yaitu 1. Kemampuan matematika dan statistika. Jadi untuk mempelajari data science, kita harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan. Yang pertama, kemampuan matematika dan statistika. Yang kedua, pemrograman. Yang ketiga, database dan query. Yang keempat, analisa data dan visualisasi data. Yang kelima, kemampuan pemahaman masalah. Jadi, untuk bisa mempelajari data science, kita itu harus memiliki kemampuan matematika dan statistika, pemrograman, database dan query, analisa data, serta mampu memahami masalah terkait suatu bidang tertentu. Apa bedanya data science, data mining, dan machine learning? Data mining adalah proses pengambilan informasi dari pola data dari himpunan data yang sebelumnya tidak diketahui. Kadang disebut juga data discovery. Machine learning yaitu bidang yang merupakan bagian dari artificial intelligence yang digunakan agar sistem komputer secara otomatis dapat belajar dengan sendirinya tanpa diberi instruksi pemrograman dan dapat meningkatkan prediksi yang akurat dan penggunaannya bisa bersifat real time. Jadi data mining dan machine learning itu merupakan bagian dari data science. Tujuan data science. Nah, ini tujuan data science. Yang pertama ada prediksi value. Yang kedua, find unusual occurrence. Yang ketiga, discover structure. Yang keempat, predict between two categories. Yang kelima, predict between several categories. Menggali data memberikan informasi seakurat mungkin yang digunakan untuk deskripsi, menampilkan pola data untuk dianalisa dan penemuan masalah. Yang kedua, prediksi, yaitu melakukan prediksi berupa nilai, probabilitas maupun data dan kemudian merekomendasikan hasilnya. Jadi,
Tujuan data science yaitu untuk mendeskripsi, menampilkan suatu masalah yang dianalisa, serta melakukan prediksi berupa nilai yang akurat dan dapat dipercaya faktanya. Jenis pembelajaran data science. Yang pertama ada prediksi, supervised learning atau prediksi. Yang kedua unsupervised learning. Yang ketiga reinforced dan deep learning. Untuk pembelajaran supervised learning yaitu sistem harus diberikan pelatihan terlebih dahulu, di-training dengan data fakta. Sistem akan belajar dan membentuk pola data yang ada baru, kemudian digunakan untuk melakukan prediksi. Seperti proses belajarnya anak murid yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, unsupervised learning. Sistem dapat mengandalkan data yang belum dilatih sebelumnya dan dapat membentuk pola data yang bersifat deskriptif, bukan untuk prediksi. Yang ketiga, reinforced dan deep learning. Sistem belajar dari feedback lingkungan dengan teknik learning yang iteratif, berulang-ulang, dan adaptif. Seperti halnya cara manusia belajar dengan sendirinya. Teknik pembelajaran menggunakan algoritma neural network berlapis yang sangat mirip dengan cara kerja otak, di mana neuron-neuron satu sama lainnya membentuk jaringan neuron yang sangat rumit. Biasanya digunakan untuk apa? Nah, ini data science biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk prediksi populasi cuaca, kondisi pasar, digunakan untuk iklan, pendeteksi penipuan, klasifikasi gambar, pola kebiasaan pelanggan, dan banyak yang lainnya. Ada juga AI game, potensi anomali, dan marketing juga bisa. Dan banyak yang lainnya juga. Bagaimana mesin learning bekerja dan apa bedanya dengan pemrograman tradisional? Nah, ini tradisional programming. Dari data input, program dimasukkan lalu keluar output. Data input dimasukkan mesin learning, keluar program. Jadi pemrograman tradisional membutuhkan data sebagai input dan program yang sudah dibuat untuk menghasilkan output. Mesin learning membutuhkan data sebagai input dan contoh output yang diinginkan, dan sistem akan mencari dengan sendirinya program perhitungannya. Nah, ini contohnya. Agar mesin dapat belajar dibutuhkan dua jenis data, yaitu data training berisi data fakta yang ada. Yang kedua, data test berisi data yang ingin diprediksi. Ini di sini. Studi hall 2 jam. Pembelajaran 2 jam. Istirahat 3 jam. Bermain 3 jam. File. Bisa lihat sendiri, ini tabel contohnya. Contoh algoritma machine learning. Nah, ini contohnya. Ada supervised learning, unsupervised learning. Supervised learning ada decision tree, native Bayes, SVM, KNN, dan yang lainnya. Unsupervised learning ada K-means,
Contoh algoritma machine learning unsupervised learning yaitu ada K-Mean, DBScan, Fujitsu-Mean, dan reinforced learning yaitu general algorithm, dynamic programming, GPI, neural network. Contoh dari deep learning ada CNN, neural network, Redirected Boltzmann machine, Deep Belief Network, dan yang lainnya. Algoritma mesin learning biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, klasifikasi. Digunakan untuk melakukan klasifikasi suatu data termasuk dalam suatu kategori tertentu. Regresi. Digunakan untuk melakukan proyeksi nilai berdasarkan pola data yang sudah ada. Yang ketiga, asosiasi. Digunakan untuk melihat keterkaitan dan hubungan antar data. Yang keempat, pengelompokan atau clustering. Digunakan untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan ciri-ciri yang mirip. Yang kelima, pengurangan dimensi. Digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi yang kompleks menjadi sederhana agar dapat memudahkan dilihat secara virtual. Digunakan untuk perhitungan yang lebih sederhana. Selanjutnya, reinforcement dan deep learning. Digunakan untuk membuat sistem berpikir dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Misalnya bisa membedakan gambar, computer vision, bisa membedakan kalimat atau kata NLP, dan kecerdasan buatan lainnya misalkan seperti chatbot. Sekian pemaparan mengenai data science. Dicukupkan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.